Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya adalah mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka Prodi PGSD. Kali ini saya akan melakukan percobaan tentang simbiosis. Sebagaimana kita ketahui bahwa makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, ia akan tergantung dengan makhluk hidup lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan simbiosis, yaitu adanya hubungan atau interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya. Simbiosis sendiri ada 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu simbiosis atau hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Sedangkan simbiosis komensalisme hubungan antara dua makhluk hidup yang mana satu mendapat keuntungan sedangkan yang lainnya tidak dirugikan. Adapun simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang mana satu mendapat keuntungan sedang yang lainnya dirugikan. Nah, kali ini saya akan melakukan percobaan. Yang perlu disediakan yang pertama adalah lembar pengamatan dan alat tulis, kemudian lingkungan sekitar dan tanaman cabai. Kita akan melakukan percobaan tentang simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh yang sudah ada di sini yaitu pohon cabai dan cacing. Ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Mengapa? Karena cacing mendapat keuntungan dan cabai juga mendapat keuntungan. Manfaat bagi cacing yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Cacing tanah mendapat memakan bahan organik yang terkandung di dalam tanah sekitar akar pohon cabai, seperti sisa-sisa tanaman. Yang kedua, sebagai tempat hidup untuk cacing. Cacing tanah dapat hidup di tanah yang gembur dan memiliki aerasi yang baik di sekitar akar pohon cabai. Adapun manfaat bagi pohon cabai yang pertama untuk meningkatkan kesuburan tanah atau sebagai pupuk alami. Ya, cacing tanah membantu menguraikan bahan organik menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh pohon cabai. Yang kedua, meningkatkan struktur tanah. Nah, dengan adanya cacing, akar pohon cabai dapat tumbuh lebih baik. Dan yang ketiga, mengurangi penyakit. Karena cacing tanah dapat mengurangi hama yang dapat menyerang pohon cabai. Itulah simbiosis, contoh simbiosis mutualisme antara pohon cabai dan cacing. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang mana satu mendapat keuntungan dan satunya lagi tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Contohnya adalah tumbuhan anggrek yang menempel pada tumbuhan pucuk merah. Anggrek mendapat keuntungan karena ia mendapatkan cahaya dengan menempel pada tumbuhan pucuk merah tersebut. Namun, ia tidak mengambil makanan dari tumbuhan pucuk merah. Nah, sedangkan pucuk merah sendiri ia tidak mendapat keuntungan dengan ditempelnya anggrek dan juga tidak mendapatkan kerugian. Ya, jenis simbiosis selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satunya mendapat keuntungan dan yang satunya lagi mendapat kerugian. Contohnya seperti yang tampak di depan saya yaitu pohon mangga dan benalu. Ini disebut dengan simbiosis parasitisme. Mengapa? Karena benalu mendapat keuntungan dari pohon mangga, yaitu dia mengambil sari makanan yang terdapat dalam pohon mangga. Sedangkan pohon mangga dirugikan karena sari makanannya diambil oleh pohon benalu. Dapat diambil kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan bahwa makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri dan ia ketergantungan dengan makhluk hidup lainnya. Nah, hubungan antara makhluk hidup tersebut ada yang saling menguntungkan atau yang disebut dengan simbiosis mutualisme seperti pohon cabai dan cacing. Ada juga yang hanya mendapatkan keuntungan namun pohon yang lain tidak dirugikan, yaitu simbiosis komensalisme seperti bunga anggrek dan
pohon pucuk merah. Nah, yang lainnya adalah simbiosis parasitisme, di mana salah satunya diuntungkan dan yang lainnya dirugikan, seperti pohon mangga dan benalu. Demikian praktikum yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.